Baik, di pertemuan 5, materi komputer dan masyarakat ini adalah kita akan belajar tipe-tipe kelompok masyarakat tadi, bahwa ada 4 kelompok masyarakat, yaitu masyarakat tradisional, masyarakat agraris, masyarakat industri, dan masyarakat informasi. Masing-masing kelompok masyarakat ini punya ciri khasnya masing-masing. Ya, kita lihat satu-satu. Pertama, masyarakat tradisional. Ini biasanya kita ketemui di pelosok-pelosok desa gitu ya, yang masih jauh banget terjangkau dari teknologi. Jadi dia masih primitif, dia masih banyak sekali dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisi, nilai budaya daerah nenek moyangnya, bahkan mungkin masih tergantung hidupnya sama alam, ya. Jadi dia jauh sekali dari pengetahuan ataupun teknologi. Jadi ilmu yang dia tahu biasanya ilmu turun-menurun dari nenek moyangnya. Seperti itu ya, ini masyarakat tradisional. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya dia memiliki rasa afektivitas, yaitu jauh banget dari rasa kepentingan untuk mengetahui dunia luar ya. Kemudian kasih sayang, cinta, kesetiaan yang tinggi itu dia tercermin dari sikap tolong menolong serta empati yang diberikan. Nah, dia orientasinya kolektif, jadi sangat-sangat grouping gitu ya, berkelompok gitu ya. Jadi dia sangat bersatu. Maka kalau ada satu orang dari kelompoknya terkena masalah, maka dia mainnya adalah pembalasannya adalah secara berkelompok juga gitu ya. Kebersamaannya sangat tinggi. Oke, karena itu sifat kedaerahan, keagamaan, dan kekerabatannya sangat-sangat tinggi, partikularisme. Nah, juga ada sifat akripsi dan kekaburan. Jadi sesuatu yang nggak jelas atau yaitu tadi informasi dari budaya atau informasi turun-menurun yang diperoleh dari informasinya biasanya dari telinga ke telinga gitu ya, mouth to mouth gitu, mulut ke mulut. Jadi dari ini dengar ini gitu. Ya, karena memang jauh dari teknologi sehingga mereka tidak bisa eksplor kebenaran yang benar. Permasalahannya apa? Itu tadi kurangnya ilmu pengetahuan. Mereka mungkin kadang-kadang nggak tahu bahwa akar dari 100 adalah 10 mungkin ya. Mungkin mereka nggak tahu gitu. Jadi mereka taunya adalah 10 kali 10 sama dengan 100 gitu. Jadi itu hal-hal yang sangat-sangat mendasar di mana mereka tuh hanya tahu dari turun-temurun. Mereka nggak kenal teknologi, semuanya masih dikerjakan dengan tenaga orang ya, semuanya masih manpower, idealisme tinggi karena memegang budaya, tertutup, tidak menerima kebudayaan dari luar. Nah, ini yang sulit ya. Ketika mau masuk dengan ke daerah yang primitif atau yang di pelosok-pelosok ini sangat-sangat sulit. Jadi yang ada kita yang dari luar harus adaptasi dengan mereka. Yang kedua adalah kelompok masyarakat agraris. Ya, ini yang taunya pekerjaannya hanya bercocok tanam. Masyarakat agraris adalah masyarakat menggantungkan hidupnya dengan bercocok tanam, baik di sawah maupun di perkebunan ya. Pertaniannya sebagai sumber ekonomi dan pertaniannya dibagi menjadi ada penanaman, perikanan, peternakan. Ciri-cirinya apa? Mereka tetap hidup berkelompok. Kemudian karena berkelompok pasti kekerabatan dan persaudaraannya sangat kuat gitu ya. Kemudian hidupnya menetap, bukan nomaden ya, hidup bertahan dalam aktivitasnya. Kenapa? Karena mereka ketergantungan terhadap pekerjaannya. Pekerjaannya kan nggak mungkin dibawa kemana-mana, karena kan itu lahan pertanian, lahan perikanan, lahan perkebunan itu kan nggak bisa dibawa gitu. Jadi mereka biasanya hidup netap di situ, gitu. Dan itu turun temurun, anaknya, nanti cucunya, dan seterusnya, ya, karena mereka ketergantungan pada lahan pekerjaannya. Ya, itu tadi kegiatannya adalah bercocok tanam, beternak, berladang, dan lain-lain. Dipengaruhi oleh alam ya pasti, karena pekerjaannya di alam terbuka. Jadi kalau misalkan mereka bertani, tiba-tiba musim kemarau, gagal panen gitu ya, atau banjir, gagal panen.
kena serangan hama, gagal panen, dan seterusnya gitu ya. Itu masyarakat agraris. Kemudian apa yang dihadapi masalahnya? Masalahnya itu pertanian atau lahannya sempit karena yang dimiliki mereka modalnya nggak banyak. Jadi yang mereka punya cuma sepetak, sisanya punya tengkulak misalnya seperti itu. Jadi karena mereka modalnya nggak banyak, yang punyanya mereka asli itu sangat kecil gitu ya. Yang besar-besar biasanya dimiliki oleh para tengkulak atau para orang-orang kaya yang tiba-tiba beli lahan gitu. Ya mereka pekerjanya. Ya. Penggunaan teknologinya masih sederhana, biasanya untuk si mesinnya aja gitu ya. Untuk mesin yang untuk mengolah lahan pertanian, mengolah lahan perairannya, dan seterusnya. Oleh karena itu ini sangkut pautnya ke budi luhur ya. Dosen-dosen budi luhur ini mulai mengarah ke desa-desa binaan. Beberapa desa binaan yang bekerja sama, diantaranya itu Pandeglang dan lain-lain, yang mungkin kita bisa bantu. Jadi dosen-dosen budi luhur itu suka melakukan pengabdian masyarakat dengan ilmu yang dimiliki, kita terapkan, kita apply ke mereka. Misalnya apa? Misalnya dosen-dosen sistem komputer atau fakultas teknik bisa bikin alat perikanan yang membuat makanan otomatis untuk ikannya, misalnya seperti itu. Maksudnya pemberian makannya otomatis, ada berapa jam gitu ya. Nah kayak gitu, jadi ada sensornya gitu ya. Jadi menggunakan teknologi, nggak menggunakan orang gitu kan. Orang-orang harus ingat, jam segini kasih makan ikannya, jam segini harus kasih makan ikannya gitu. Ya seperti itu ya. Keterbatasan pupuk dan bibit unggul untuk bercocok tanam karena biayanya mahal gitu. Terbatasnya tenaga kerja karena beralih ke industri. Banyak yang salah satu ART saya dulu pernah sebagai TKW, lalu dia bilang iya kalau di desa dia padi kan ya, manen padi. Kemudian enakan jadi TKW, misalnya enakan jadi TKI karena biayanya yang didapat lumayan besar gitu, sehingga yang tenaga untuk mengolah perkebunan dan lain-lain itu sudah mulai berkurang gitu ya, karena mereka ya mau nggak mau mereka memilih untuk mendapatkan pendapatan yang lebih gitu ya, dibandingkan dengan yang hanya memanen, hanya berkebun dan lain-lain gitu. Yang ketiga adalah masyarakat industri. Ya, ini udah mulai kenal dengan teknologi, mesin, robot dan lain-lain. Mereka juga udah kenal dengan aturan, ya. Udah punya aturan, mengikuti aturan, follow the rules ya. Kalau misalnya masuk jam berapa, kerjanya pakai seragam. Gitu. Kalau berkebun kan enggak, suka-suka dia mau pakai celana apa gitu, baju kayak apa gitu. Tapi kelompok masyarakat industri ini udah follow the rules ya kan, udah punya aturan, udah ada punishment and rewards dan lain-lain, karena mereka hidup bersama wilayah tertentu, punya waktu cukup lama untuk sistem ekonomi yang bertumbuh pada aktivitas produksi barang atau komoditi. Ini yang saya tahu banyak pabrik tuh di daerah Cikarang, Karawang sana ya. Oke, ciri-ciri masyarakat industri, dia terbuka untuk menerima berbagai challenge atau pengalaman yang baru. Adanya pergeseran loyalitas figur-figur pimpinan nasional objektif, dia ambisi untuk mencapai tingkat derajat tertinggi di bidang pekerjaan. Itu ada sebabnya, ada istilah kutu loncat. Kalau Anda tahu, mungkin Anda ngalamin ya. Saya pernah dapat cerita dari suami saya bahwa mantan asistennya itu hanya bekerja setahun, lalu habis itu berhenti, kemudian pindah lagi tempat lain. Ternyata setelah diselidiki di LinkedIn ya, ternyata dia kutu loncat. Jadi setahun nih di jabatan tertentu di perusahaan tertentu, kemudian dia pindah lagi di perusahaan lain dengan jabatan yang naik gitu. Bekerja 2 tahun kemudian berhenti, dia pindah lagi di perusahaan lain, jabatannya naik lagi gitu ya. Jadi jabatan yang dia raih saat ini adalah lumayan tinggi ya, asisten director misalnya, tapi dalam usia yang muda. Nah itu disebut kutu loncat. Jadi dia pindah terus.
positifnya adalah dia bisa mencapai jabatan tertentu dalam waktu singkat. Tapi negatifnya adalah dia tidak punya experience atau pengalaman. Nah, pengalaman itu yang nggak bisa dibeli. Kalau kamu kerja di suatu perusahaan setahun, apa yang kamu dapat? Experience apa yang kamu dapat dengan bekerja di perusahaan hanya dalam setahun? Nggak ada. Dalam bekerja di sebuah institusi, dalam 1 tahun itu kamu baru meraba environment-nya, baru beradaptasi dengan society-nya, ya kan? Baru beradaptasi dengan suasana kerjanya, environment-nya, adaptasi ke pekerjaannya, belum mengalami masalah-masalah yang berat dan bagaimana handling problemnya. Jadi bekerja itu saya rasa untuk tahu bagaimana handling situation, handling problem itu you need minimum 2 or 3 years gitu ya, 2 atau 3 tahun pada suatu perusahaan. Itu baru kamu rasakan, baru Anda rasakan positifnya, negatifnya. Oh, environment-nya kayak gini. Oh, teman-teman kerjanya tuh begini semua tuh. Oh, pekerjaannya begini. Ada masalah seperti ini, apa yang harus dilakukan? Itu saya rasa ya. Jadi kita boleh aja ya ambisi atau obsesi untuk mencapai level si si suatu tingkatan karir gitu ya. Tapi akan jadi momok ke diri sendiri kalau misalnya orang lihat, kayak suami saya lihat ini orang di LinkedIn loncat-loncat nih. Jadi itu istilahnya kutu loncat. Jadi dia di perusahaan A setahun ya jabatannya ini misalnya, terus dipindah ke B 2 tahun jabatannya ini naik dong, terus dipindah ke C jabatannya naik tapi cuma setahun, habis itu pindah lagi ke D gitu, jabatannya cuma misalnya setahun atau 2 tahun udah gitu. Jadi pengalamannya nggak ada gitu. Jadi hampir bisa dipastikan bahwa ketika ada suatu masalah tertentu yang dibebankan kepada orang itu, padahal posisinya adalah assistant director, mungkin dia nggak bisa handling karena dia nggak punya experience-nya untuk itu ya. Nah itu sedikit share ilmu tentang ini ya, masyarakat industri yang terbuka untuk challenge. Anda boleh, maksudnya saya hanya menyarankan bukan berarti Bu Anita bilang nggak boleh nih untuk kita meraih jabatan tertentu. No, salah. Anda salah mengartikan. Saya bilang bahwa Anda boleh untuk berambisi ke tingkat karir tertentu, tapi dengan cara yang baik gitu ya. Tadi kalau hanya 1 tahun, saya rasa Anda baru meraba environment-nya seperti apa, pekerjaannya seperti apa, the big problem and the handling situation-nya Anda belum dapat gitu. Minimal 2 atau 3 tahun ya. Oke. Kemudian ini ciri-ciri lain ya dari masyarakat industri: menaruh perhatian terhadap setiap community affair dan local politics, dan tekun terhadap perkembangan nasional dan internasional. Ya, masyarakat industri lebih terbuka terhadap teknologi, informasi, dan perubahan-perubahan di sekelilingnya. Pengaruhnya apa? Pengaruh kalau teknologi terhadap masyarakat industri, ya mereka perlu adaptasi dan perlu waktu dalam prosesnya. Angkatan baby boomer sekarang yang ada sekarang harus beradaptasi dengan penggunaan smartphone, harus beradaptasi dengan kalau m-banking. Repot kalau misalkan nggak bisa m-banking yang harus jalan ke ATM itu kalau tarik tunai. Kalau untuk transaksi saya rasa semua harus beradaptasi dengan adanya mobile banking ya. Bahkan sekarang ngambil tunai di ATM bisa cardless. Nah itu harus belajar juga tuh ya, karena setiap bank aturan cardless-nya beda-beda. Ngambil tunai nggak perlu kartu kan, jadi bisa tempel smartphone. Oke. Kemudian reaksinya juga macam-macam ya terhadap perubahan yang dipengaruhi oleh situasi. Bisa disintegrasi sosial ya, tidak ada nilai-nilai norma yang mampu dijadikan pegangan untuk menghadapi pengaruh teknologi dan industri. Ya ini agak bahaya ya. Jadi memang keimanan juga harus kuat ya, nilai-nilai juga, norma-norma juga harus dipegang teguh terhadap pengaruh-pengaruh seperti itu ya. Kayak misalkan anak-anak gitu, itu jangan sampai semua hal-hal yang bersifat
dewasa, konten dewasa itu masuk gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Kalau enggak ya akan terjadi seperti itu yang waktu berita kemarin, anak SD perkosa anak TK. Dari mana dia tahu itu perkosa, ya kan? Pasti kan nonton, pasti ada konten-konten negatif yang masuk ke dalam dirinya, gitu ya. Jadi harus lebih aware ya, seperti itu. Nah, ya ini permasalahan yang muncul pada tingkat masyarakat industri ya. Ada migrasi massal, ini yang tadi saya bilang, misalnya kompetitornya lebih keren misalnya ya. Dan misalnya aja pekerjanya Samsung pindah semua ke pekerjanya ke teknologi lain, misalnya di boykot misalnya gitu ya. Pencemaran sampah saya rasa udah tahu ya, udah masyarakat umum. Jadi semua bekas-bekas gitu kan sekarang makanya tempat sampah itu ada 3 ya, ada yang organik, non organik, dan lain-lain. Gaya hidup meningkat ya asal diimbangi dengan pendapatan, jangan sampai gaya hidupnya lebih tinggi daripada pendapatannya gitu ya, nanti jadinya over gitu. Oke, korban gaya hidup nanti. Peralihan pekerjaan dari agraris ke industri yang tadi saya bilang, contoh yang saya alami adalah dulu mantan ART saya. Buat dia lebih baik dia jadi TKW atau jadi TKI yang pendapatan lebih besar daripada dia berkebun. Nah, itu mulai beralih ke situ. Ya. Oke. Terakhir adalah masyarakat informasi. Nah, secara umum, masyarakat informasi itu mengacu pada suatu masyarakat di mana produksi, distribusi, pengolahan informasi merupakan aktivitas utamanya. Jadi, mereka berpacu atau bergantung pada suatu proses transformasi itu. Kelebihannya apa? Penerima manfaat itu mengindikasikan mereka yang mampu memahami berbagai dimensi dari dampak informasi. Oleh karena itu, mereka lebih mampu belajar untuk mendapatkan dan menggunakan informasi yang mereka dapatkan, kemudian di-apply ke lingkungannya. Ya, jadi yang seperti kita lakukan saat ini, kita bisa melakukan join video conference. Nah, itu kita apply ke pembelajaran kita. Ya, jadi kita ini termasuk ke dalam kelompok masyarakat informasi. Kekurangannya, banyak yang dirugikan dari kelompok masyarakat ini sebagai hasil dari ketidakmampuan dalam mempertimbangkan lingkungan tersebut. Ya, contohnya misalnya pada saat pandemi kemarin ya. Pada saat pandemi kemarin, kita di lockdown ya, kita nggak boleh keluar dari rumah. Terus bagaimana yang di pelosok-pelosok desa? Kalau di kita bisa join video conference. Namun di masyarakat pedesaan itu kan sinyal aja susah gitu ya. Gimana caranya mereka bisa untuk join gitu, untuk online gitu. Bahkan mungkin smartphone aja nggak punya gitu ya. Jadi kadang tuh mereka di-push untuk sesuatu yang mereka nggak punya. Kurangannya ya. Ciri-cirinya adalah adanya di level intensitas informasi yang tinggi, kebutuhan informasinya tinggi dalam kehidupan masyarakat, kemudian penggunaan teknologi informasinya juga tinggi, kemampuan pertukaran data digital cepat dalam jarak jauh. Anda kalau bekerja mungkin di kantor juga absennya juga udah online ya. Udah jarang banget mungkin pakai yang fingerprint sejak pandemi, itu kan bisa nular gitu. Jadi semua absennya juga udah mulai. Ketergantungan terhadap teknologi yang membuat kita tuh mati gaya. Nah, itu masyarakat informasi. Oke, unsur-unsurnya adalah infrastruktur jaringan telekomunikasi, kemudian masyarakat pemakai penyedia informasi ya. Sekarang kalau kita lihat di Shopee, di Tokopedia, itu yang menjual semakin banyak penjualnya dibandingkan dengan dulu. Contoh misalkan kita cari barang, satu jenis barang gitu ya, misalnya apa, kecap misalnya, kecap ABC itu yang tak dulu cuman yang penjualnya cuman 5, sekarang bisa jadi 50 atau 500. Itu artinya semakin banyak yang memanfaatkan informasi untuk kebutuhannya gitu ya. Baik, industri teknologi informasi yang beragam dan luas, otoritas yang mengatur tentang teknologi bersifat katalisator yang efisien.
jangan dikira kita itu masyarakat informasi nggak punya permasalahan, pasti punya permasalahan ya. Too much information, nah TMI ya kan istilahnya tuh, too much information, TMI. Terkadang tuh kebanyakan informasi tuh kita jadi bingung, atau ini yang mana sih, yang saru yang mana sih. Apalagi kemarin tuh waktu pandemi, wah informasi COVID banyak banget ya, informasi ini banyak banget. Kadang-kadang itu kita nggak ngerti ini batuk pilek beneran atau emang ada virus COVID-nya gitu, coronavirusnya gitu. Kita baca, kita googling, sampai saya follow si Dr. Adam Pebrata gitu kan. Jadi too much information kadang-kadang bingung juga gitu ya. Nah kemudian keterbukaan dan desakan keterbukaan informasi di berbagai lapisan. Jadi di-push kita untuk minta informasi ya, sampai kita minta open data, misalnya pemilu, open data dan lain-lain. Kebiasaan membaca dan mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan dan bukti tertulis atau tersurat ya. Kita zaman dulu terbiasa untuk adanya bukti fisik ya. Jadi sekarang dengan jalannya online, terkadang hal itu membuat yang dulu habit dulu menjadi terbawa sampai sekarang. Oke. Setelah kita tahu ada 4 kelompok masyarakat, maka ada beberapa perbedaan dari sisi-sisi sumber daya yang diolah, sumber daya yang dibutuhkan, keahlian SDM, dan juga teknologi serta perkembangan dan mode produksinya ya. Kita bisa lihat kalau di masyarakat agraris itu semua sumber dayanya mulai dari bahan mentah ya, sumber daya alam, terus juga SDM-nya ya petani, pekerja yang tanpa skill tertentu. Mau dia lulusan SD, mau dia lulusan SMA, sama. Teknologinya bahkan mungkin nggak ada, semua alatnya masih manual ya. Prinsip perkembangannya tradisional, produksinya adalah pertanian, pertambangan, perikanan, peternakan. Kita bisa lihat kalau masyarakat informasi, sumber daya yang diolah ya informasi gitu. Yang dibutuhkan adalah pengetahuan dan internet ya. Kemudian SDM, pekerja profesional, semakin tinggi skill yang dibutuhkan, semakin tinggi skill yang dimiliki, maka kamu bisa mencapai suatu tingkat karir yang tinggi ya. Kalau di dalam IT itu sertifikasi ya, ada misalkan kalau yang jaringan CCNA dan lain-lain itu you get paymentnya ya lumayan besar. Teknologinya dibutuhkan adalah teknologi cerdas. Wah sekarang lagi tren ya, AI, Artificial Intelligence, apa tuh, ChatGPT ya. Itu lagi booming banget memang ya. Ya nanti Anda cari tahu sendiri. Oke. Kemudian penerapan pengetahuan dan teknologi serta mode produksinya macam-macam. Mulai dari transportasi, kita punya ojol, kita punya perdagangan, kita punya e-commerce. Asuransi sekarang udah bisa bikin online ya kan. Kesehatan kita ada BPJS yang pakai aplikasi juga, macam-macam ya. Sains juga, pendidikan kita punya seperti ya ini, seperti kita kuliah ada LMS, kita bisa cari informasi di YouTube, bisa cari ikut ruang guru dan lain-lain gitu. Ya, jadi masing-masing kelompok masyarakat punya perbedaannya masing-masing. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan?